Halo semua, perkenalkan nama saya Winnie Jovita Taslim. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penghidupan benar. Penghidupan benar. Menjadi manusia yang dapat mengenal Dhamma merupakan hal yang patut disyukuri dan harus dimanfaatkan dengan baik. Tidak banyak makhluk yang dapat lahir sebagai manusia dan tidak banyak pula manusia yang dapat lahir dan mengenal Dhamma. Kita sebagai makhluk yang dapat terlahir di alam manusia dan dapat memahami Dhamma sebaiknya mau melaksanakan ajaran Buddha dengan hati yang tulus. Menjalani hidup sesuai Dhamma adalah perilaku yang patut untuk dikembangkan. Salah satunya adalah memiliki penghidupan yang sesuai dengan Dhamma. Penghidupan benar adalah salah satu dari jalan mulia berunsur 8 yang menjadi pedoman hidup seorang umat Buddha dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam hal mata pencaharian. Jalan mulia berunsur 8 adalah suatu jalan menuju kebahagiaan sejati, yaitu Nibbana. Jalan mulia berunsur 8 adalah suatu jalan dengan 8 unsur atau faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Jalan mulia berunsur 8 memiliki 3 bagian utama, yaitu kebijakan, moralitas, dan konsentrasi. Unsur yang akan dibahas kali ini adalah penghidupan benar. Hal ini terkait dengan penghidupan sehari-hari yang membutuhkan mata pencaharian sebagai jalan memenuhi kebutuhan hidup. Aspek ekonomi dalam Buddhisme dibahas melalui penghidupan benar. Penghidupan benar adalah penghidupan yang meninggalkan penghidupan salah, mempertahankan kehidupannya dengan penghidupan yang benar. Penghidupan menjadi salah ketika dilakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan salah serta merugikan atau membuat penderitaan bagi makhluk lain. Sang Buddha menganjurkan umat awam menghindari 5 macam perbuatan salah, yaitu menjual senjata, perdagangan makhluk hidup, menjual daging, menjual racun, dan menjual barang memabukkan. Yang pertama adalah menjual senjata. Alasan Sang Buddha menyatakan menjual senjata sebagai penghidupan salah karena senjata sudah pasti digunakan untuk melukai atau membunuh manusia dan makhluk lainnya, sehingga bertentangan dengan aturan moralitas Buddhis atau sila yang pertama, yaitu menghindari melukai atau membunuh makhluk hidup. Senjata yang dimaksud adalah segala alat yang digunakan hanya untuk melukai dan membunuh. Yang kedua adalah perdagangan makhluk hidup, termasuk juga membesarkan binatang untuk disembelih, perdagangan budak, dan prostitusi. Makhluk hidup dalam Buddhisme dibatasi dari kelompok makhluk hidup yang mempunyai syaraf, termasuk hewan dan manusia. Tumbuhan dalam pengertian ini tidaklah termasuk dalam kelompok makhluk hidup. Sang Buddha tidak menyarankan perdagangan makhluk hidup yang akan dibunuh seperti peternak yang menjual ayam atau sapi yang akan dibunuh untuk diambil dagingnya. Tetapi penjual binatang peliharaan seperti anjing, kucing, atau ikan hias tidaklah termasuk dalam kategori ini. Makna penghidupan salah yang dimaksud Sang Buddha adalah perdagangan hewan yang akan dibunuh atau dianiaya. Perdagangan makhluk hidup juga termasuk perdagangan manusia yang dijadikan budak atau prostitusi. Yang ketiga adalah menjual daging atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk hidup. Pekerjaan ini tidak disarankan dalam Buddhisme karena pada dasarnya penjualan daging berasal dari pembunuhan makhluk tersebut. Penghidupan salah dalam konteks ini mencangkup pekerjaan yang menghasilkan daging dan memasarkannya juga. Dalam kategori ini, para nelayan juga termasuk profesi yang tidak dianjurkan dalam Buddhisme. Begitu pula pekerjaan para penjual daging di pasar yang didapat dari makhluk yang dibunuh adalah termasuk penghidupan yang tidak benar. Yang keempat adalah menjual racun. Racun yang dimaksud Sang Buddha adalah kategori yang digunakan hanya untuk melukai atau membunuh. Dalam konteks modern, bentuk racun tikus, racun kecoa, atau sejenisnya yang bertujuan untuk melumpuhkan atau memusnahkan nyawa makhluk hidup adalah bentuk racun yang tidak dianjurkan untuk dijual. Yang kelima adalah menjual barang-barang yang memabukkan dan yang membuat ketagihan. Barang atau minuman memabukkan adalah segala sesuatu yang menyebabkan lemahnya kesadaran, hilangnya kesadaran. Dalam hal ini, segala sesuatu yang menyebabkan ketagihan juga dapat dikategorikan dalam kelompok ini. Beberapa zat yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan dalam hal ini tidaklah masuk ke dalam kategori barang atau minuman yang tidak dianjurkan oleh Sang Buddha walaupun melemahkan kesadaran. Contohnya adalah obat bius ketika seseorang akan dioperasi. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang salah atau memiliki dampak yang tidak baik bagi makhluk lain sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan karena akan menimbulkan benih karma buruk bagi si pembuatnya, serta pikiran akan dipenuhi dengan rasa tidak nyaman. Ketika seseorang memiliki mata pencaharian yang benar dan memberikan dampak positif bagi makhluk lain, batin dan pikiran orang tersebut tentunya lebih tenang dan tidak ada rasa khawatir akan perbuatan yang dilakukannya.
Pekerjaan yang dilakukan sebaiknya tidak merugikan makhluk lain dan lebih baik lagi jika memiliki dampak positif bagi makhluk lain. Dengan memperhatikan hal tersebut, kita tidak akan jatuh dalam pekerjaan yang tidak sesuai dhamma dan batin kita juga akan menjadi tenang dan bahagia dalam melakukan pekerjaan. Contoh dari perbuatan yang baik adalah berdoa di rumah dan beribadah ke vihara.